Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2 yang bernamakan Jaudin Doni Rahma untuk memaparkan materi kami mengenai prosedur penyusunan modul. Yang pertama, pengertian. Modul merupakan media atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Kemudian, tujuan modul. Yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik dan pendidik. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya. Yang terakhir, memungkinkan peserta didik dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil belajarnya. Lanjut kepada ciri-ciri atau karakteristik modul. Yang pertama, self-instructional. Siswa mampu membelajarkan diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Yang kedua, self-contained. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu modul utuh. Yang ketiga, stand-alone. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Yang keempat, adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima, user-friendly. Modul hendaknya juga memenuhi kaidah akrab bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi dalam penggunaan font, spasi, dan tata letak. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, konsistensi. Yang kedua, bentuk dan ukuran huruf. Yang ketiga, format. Yang keempat, pengorganisasian. Yang kelima, daya tarik, dan yang keenam, ruang atau spasi kosong. Lanjut kepada prosedur penyusunan modul. Langkah-langkahnya, yang pertama, penulisan judul modul. Pada penyusunan judul modul, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar yang telah ditetapkan, aspek materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Selain itu, kita juga mengidentifikasi indikator dan penilaian yang ingin dicapai, kemudian kita menyusun draft modul. Langkah selanjutnya yakni draft modul. A. Tetapkan judul modul. B. Tetapkan tujuan akhir, yaitu kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah selesai mempelajari satu modul. C. Tetapkan tujuan, yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan akhir. Dan D. Tetapkan garis-garis besar atau outline modul. E. Kembangkan materi pada garis-garis besar. Dan F. Periksa ulang draft yang telah dihasilkan. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan penyusunan modul. Yang pertama, judul modul. Judul modul menggambarkan materi yang akan dituangkan di dalam modul. B. Kompetensi atau subkompetensi yang akan dicapai setelah menyelesaikan atau mempelajari modul. C. Tujuan terdiri atas tujuan akhir dan tujuan antara yang akan dicapai peserta didik setelah mempelajari modul. D. Materi pelatihan yang berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. E. Prosedur atau kegiatan pelatihan harus diikuti oleh peserta didik untuk mempelajari modul. F. Soal-soal latihan dan atau tugas yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh peserta didik. G. Evaluasi atau penilaian yang berfungsi mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai modul. Dan yang terakhir, kunci jawaban dari soal, latihan, dan atau pengujian.
Lanjut kepada langkah berikutnya, yakni melakukan uji coba draft modul. Yang pertama, siapkan dan gandakan draft modul yang akan diuji cobakan sebanyak peserta yang akan diikutkan dalam uji coba. Yang B, susun instrumen pendukung uji coba. C, distribusikan draft modul dan instrumen pendukung uji coba kepada peserta uji coba. D, informasikan kepada peserta uji coba tentang tujuan uji coba dan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta uji coba. E, kumpulkan kembali draft modul dan instrumen uji coba. F, proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring melalui instrumen uji coba. Langkah selanjutnya yaitu validasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan dan gandakan draft modul yang akan divalidasi sesuai dengan banyaknya validator yang terlibat. Selanjutnya, susun instrumen pendukung validasi. Kemudian, distribusikan draft modul dan instrumen validasi kepada peserta validator. Selanjutnya, informasikan kepada validator tentang tujuan validasi dan kegiatan yang harus dilakukan oleh validator. Kemudian, kumpulkan kembali draft modul dan instrumen validasi. Dan yang terakhir, proses dan simpulkan hasil pengumpulan masukan yang dijaring melalui instrumen validasi. Revisi atau perbaikan modul harus mencakup aspek-aspek penting penyusunan modul, diantaranya yaitu pengorganisasian materi pembelajaran, penggunaan metode instruksional, penggunaan bahasa, dan pengorganisasian tata tulis dan perwajahan. Bagian pembuka, judul, kemudian ada daftar isi, ada peta informasi, daftar tujuan kompetensi, dan teks awal. Bagian inti, di sini ada pendahuluan atau tinjauan materi, mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari, memberikan petunjuk bagaimana mempelajari materi yang akan disajikan. Yang kedua, hubungan materi dengan pelajaran lain. Materi pada modul sebaiknya lengkap, dalam arti semua materi yang perlu dipelajari tersedia dalam modul. Yang ketiga, uraian materi. Uraian materi merupakan penjelasan secara terperinci tentang materi pembelajaran yang disampaikan dalam modul. Perlu diperhatikan rambu-rambu pemilihan modul. Yang pertama, berorientasi pada tujuan dan kompetensi pengembangan materi pembelajaran sesuai tujuan yang ditentukan. Kemudian, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kemudian, keberartian atau tingkat kepentingan materi tersebut dikaitkan dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga materi yang disajikan bermanfaat. Kemudian, kepuasan yang dimaksud merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh nantinya benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya. Bagian penutup, yang pertama, glosari atau daftar istilah. Glosari berisikan definisi-definisi konsep yang dibahas dalam modul. B. Teks akhir. Teks akhir merupakan latihan yang dapat pembelajar kerjakan setelah mempelajari suatu bagian dalam modul. C. Indeks. Indeks memuat istilah-istilah penting dalam modul serta halaman di mana adalah tersebut ditemukan. Kekurangan modul. Menurut Suparman, menyatakan bahwa bentuk kegiatan belajar mandiri ini mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Yang kedua, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Yang ketiga, membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi secara individu setiap waktu siswa membutuhkan. Kelebihan modul. Belajar menggunakan modul sangat banyak manfaatnya. Siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu
sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, maka pembelajaran semakin efektif dan efisien. Mungkin ini saja yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.